Ted lagi rame ngomongin soal mau pemilu terbuka, proporsional terbuka atau tertutup. Niatnya liburan awal tahun, tapi ujung-ujungnya tetap bahas ini ya. Oke, nggak masalah. Masih awal-awal tahun ya, nggak Iya, apa-apa masih awal sih. tahun. Karena lagi heboh aja gitu. Jadi kita harus ngasih tahu dong ke teman-teman ini Gema Pos. Iya kan, akhirnya mestinya kita main lato-lato, ujung-ujungnya kita baca berita lagi. Baca berita lagi. Karena memang di awal tahun ini isu mencuat lagi terkait mau pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Padahal dalam undang-undang kita, undang-undang pemilu kita nomor 7 tahun 2017 kan sudah ada di sana di pasal 1 sama pasal 2 kan udah dijelasin. Tapi kemudian ada yang gugat. Ada yang menggugat 6 orang. 6 orang. Itu siapa sih sebenarnya? Nggak usah disebutin. Nah, kenapa? Hah? Nggak usah disebutin, karena emang nggak tahu namanya siapa. Kan dibuka namanya. Oh gitu. Tapi ya? itu adalah kader partai juga. Oh, kader salah satu partai. 2. Oh. Tetapi tidak mewakili suara partai. Itu yang aku tonton ya di YouTube itu. Tapi kemudian ketika kita bicara soal partai mana yang mendukung soal isu mau bukan pergantian tapi gugatan itu yang mendukung cuma satu partai aja. Cuman satu yang di parlemen. Dia di parlemen. Di parlemen. Karena kan yang di luar parlemen belum ada hitungannya. Mungkin, nggak tahu juga ya. Tapi kalau menurutmu kau pilih yang mana nih? Proporsional terbuka apa tertutup? Kalau aku proporsional terbuka. Karena sebagai pemilih, sebagai rakyat kita bisa memilih personalnya. Jadi kita tahu nih, kita bisa cek rekam jejaknya, kebijakan-kebijakan yang sudah dia lakukan ketika sebelumnya terpilih, atau langkah atau gebrakan-gebrakan apa saja yang dia lakukan sebelum terpilih gitu. Tapi kemudian kalau menurut pandangan dari beberapa yang mendukung dari proporsional tertutup, ketika bicara soal kita bisa memilih calon kita sendiri, cuman nggak semua orang bisa begitu. Nggak semua orang bisa tahu siapa sih dia, track recordnya seperti apa, terus kemudian bener nggak sih dia berkualitas atau enggak. Jadi menurut pandangan dari proporsional tertutup adalah yang tahu kualitas kader yang akan mencalonkan itu, bagaimana kualitas kepemimpinannya, terus kemudian dia mampu atau tidak, itu partai politik yang menjadi rumah pengkaderannya gitu. Tapi nggak semua partai politik, mungkin ya, nggak semua partai politik melakukan kaderisasi yang baik. Ya. Itu dibuktikan dengan banyaknya partai politik yang merekrut orang-orang yang punya popularitas kayak artis dan sebagainya. Nah itu juga jadi persoalan. Itu tapi jadi kemudian persoalan ketika juga. kita bicara soal perspektif, kenapa kemudian ada 6 orang yang menggugat undang-undang pemilu terkait pemilihan proporsional terbuka dan tertutup, itu salah satunya itu. Bahwa kemudian kalau bicara proporsional terbuka, salah satu sekjen partai juga bilang ini terlalu liberal gitu. Iya, terlalu katanya. liberal, nanti pemilu kita terlalu liberal sekali gitu. Transaksional begitu. Tapi di proporsional tertutup kan tidak menutup kemungkinan transaksi tetap terjadi. Tapi di internal partai. Kan bisa gitu aja. Ya artinya kalau kita bicara soal ada nggak kemungkinan transaksional di dalam proporsional terbuka dan tertutup, itu semua dua-duanya ada. Semua gitu. Kedua-duanya ada. Cuman kemudian kalau kita bicara sejarah nih, Ted, kita sudah pakai proporsional terbuka dari pemilu 2004. Sebelumnya kita kan pakai proporsional tertutup ya. Iya, dari tahun 55 sampai 99. Sampai 99 pakai proporsional tertutup, yang milih apalagi masa Orde Baru dulu kan, yang memilih siapa yang menjadi wakilnya kan memang dari atas gitu, ya, dari partai yang memilih. Nah, 99 demokrasi mulai bangkit, masyarakat pemikirannya mulai diakomodir oleh negara, terus kemudian demokrasi mulai berkembang pesat, akhirnya kita proporsional terbuka. Masyarakat bisa memilih siapapun yang menjadi calonnya, bisa melihat, kalaupun nggak tahu nih, kan di proporsional terbuka kan ada celah kan. Walaupun dia nggak tahu siapa calonnya, dia bisa milih partainya. Betul. Kan gitu.
Tapi kemudian kalau sekarang ini ada yang menggugat untuk tertutup, kira-kira seperti apa kalau menurut Ted? Mungkin nggak ini dikabulin sama MK? Sebenarnya ini kan sudah sempat sudah sempat digugat beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah Mas. Dan di tahun 2008 MK juga sudah menetapkan, jadi sebelum pemilu 2009 itu MK sudah menetapkan bahwa sistem pemilu yang digunakan tetap sistem pemilu proporsional terbuka. Dan ketika jurisprudensi MK itu digugat lagi, maka kan ini akan jadi presiden buruk nih loh. Masa udah ditetapkan oleh MK, Mahkamah Konstitusi, lembaga tertinggi soal konstitusi, kita gugat lagi seolah-olah kita nggak percaya nih sama putusan MK. Kayak gitu. Jadinya memang lebih baik sih memang proporsional terbuka. Kalau salah satu pengamat politik bilang sih, demokrasi itu kan banyak pilihan. Demokrasi banyak pilihan, proporsional tertutup juga demokrasi. Kemudian proporsional terbuka kita maju selangkah ke depan. Kemudian kayak Amerika Serikat itu sistem distrik, electoral college kalau nggak salah. Jadi mungkin ke depan kita bisa pakai itu sistem kewilayahan. Kewilayahan Amerika Serikat. Tapi ketika kita memilih untuk mundur lagi, memilih untuk proporsional tertutup lagi, kan kita mundur lagi nih, gitu. Jadi memang baiknya sistem proporsional terbuka. Jadi kau tim yang proporsional terbuka? Saya bersama 8 partai. Saya bersama 8 partai yang kemarin bertemu di Hotel Dharma Wangsa. Jadi tapi kan secara ini ya, kalau kita bicara tadi kan soal konstitusional kepemiluan. Tapi kalau bicara soal secara politis nih, kira-kira kenapa sih kemudian ini muncul lagi? Kenapa ini muncul lagi? Ini kan kayaknya kita perlu juga kita diskusikan gitu, masyarakat juga diskusikan. Kenapa kemarin sudah pernah digugat, tapi kemudian diputuskan MK tetap terbuka, tapi ini muncul lagi isu ini menjelang pemilu 2024. Karena ada beberapa kemarin pengamat bilang terkait ini ketika proporsional tertutup ada keuntungan tertentu bagi partai politik yang menginginkan itu. Gitu. Berarti yang menginginkan ini hanya PDIP? Ya. Artinya ada keuntungan yang bisa diperoleh oleh PDIP ketika sistem pemilu hari ini adalah sistem pemilu proporsional tertutup, gitu berarti? Ya, kalau menurut dari beberapa petinggi PDIP kan terkait soal seperti yang saya bilang tadi, siapa yang akan menjadi pemimpin kita ini jangan main-main gitu loh untuk memilih. Jangan biarkan orang yang nggak ngerti track record, nggak ngerti tentang sistem pemerintahan, nggak ngerti tentang siapa si personality ini dibiarkan memimpin. Disitulah nanti celah. Kenapa kemudian si oknum ini untuk mendapatkan konstituen suara itu ya transaksional gitu loh. Yeah. Jadi nggak pure, benar-benar dia memang karena dia berkualitas, karena dia memang bisa mimpin. Tapi kemudian kalau kita bicara soal demokrasi secara utuh, memang ya seperti katamu tadi bisa kita mundur selangkah sih, kan begitu. Jadi ada guyonan Mas, jadi kalau misalnya sistem proporsional tertutup, maka caleg-caleg itu seperti akar jenggot, mengakarnya ke atas. Jadi mesti pintar-pintar dekat dengan elit-elit partai. Kemudian kalau misalnya terbuka, ya akar pohon ke bawah, harus kuat di bawah. Harus kuat di bawah. Sih. Jadi tinggal pilih yang mana, mau kuatnya ke atas sampai ke bawah kan gitu aja sekarang. Nah, itu tinggal nanti kita lihat MK nih. Putusan MK, kita tunggu dia akan memutuskan untuk proporsional terbuka atau tertutup untuk pemilu 2024. Kita tunggu aja. Semoga. Yes. Jadi begitu. Tidak. Begitu? Tidak. Iya begitulah.